Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Luar biasa. Yang penting sehat dulu ya. Amin, Kalau amin. kita amin. sehat, apa saja kita bisa buat insya Allah. Insya Allah, Pak Ustadz. Ibadah tentu meningkat, kepedulian sosial tetap meningkat, Masya Allah. Amin, amin. Nah ini terima kasih banyak telah berkenan hadir bersama kita di studio podcast Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Kita bincang santai saja, makanya kita berikan namanya Bismillah. Bincang santai nikmat Allah. Ya, bagaimana kita punya kiat-kiat dalam kehidupan berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Apalagi abang kan begitu. Siap. Sekarang Siap. ini saya melihat eskalasi pergerakan kesosialan lebih tinggi karena memang ada amanah baru yang diamanatkan oleh masyarakat tentunya. Siap. Nah, saya biasa kenal saja, cuma kita belum tahu nama lengkap. Jadi kita baru tahu ini karena abang kan baru diamanatkan ya, Ketua KKST Siap. Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ini untuk di periode masa khidmat dan periode kapan sampai kapan ini? Siap. Pertama Pak Ustadz mohon maaf ya. Ya. Jadi sebelum saya menjawab, perlu saya sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sama-sama kepada Pak Ustadz, artinya bisa menghadirkan kami di sini. Ya, kita juga terima kasih banyak. Merupakan satu penghargaan ya Ya, untuk kami pengurus KKST Kota Sorong yang baru dilantik untuk periode 2023-2028. 28, 5 tahun. 5 tahun ke depan Pak Ustadz. Jadi ini juga termasuk sebetulnya ini presiden presiden KKST untuk Kota Sorong. Hormat Pak Ustadz, hormat. Kebajikan Biasa disapa siapa? Dipanggil? Ya Pak Ustadz, kalau nama asli ya, saya Hamyadin, sarjana hukum. Itu. Biasa disapa hari-hari itu Pak Yadi. Yadi, Iya. Masya Allah. Oke, itu Ustadz. Bang Yadi dalam pergerakan sosial dan artinya aktivis keagamaan sebelum berkecimpung dalam perahu besar KKST itu mulai di Sorong kapan? Pertama Pak Ustadz, memang saya bukan orang baru di Kota Sorong. Karena dari tahun 1995 sudah masuk Sorong. Saya sudah masuk di Sorong. Itu tepatnya itu saat saya duduk di kelas 1 SMP. Oh begitu, sudah di Sorong? Iya, sudah di Sorong, tepatnya di SMP Muhammadiyah Al-Amin. Oh, alumni SMP Muhammadiyah Al-Amin. Iya, Al-Amin. Ya. Dulu kalau tidak salah itu di Remu itu ya? Iya, di Remu di Jalan Merpati. Jalan Merpati. Iya, siap Ustadz. Oh, jadi ini kader Al-Amin. Iya. Selanjutnya mengembangkan pendidikan terus di Sorong. Siap, di Sorong, SMA ya, sampai perguruan tinggi juga di Sorong. Di Sorong, ya. Alhamdulillah. Siap Ustadz. Dari kampung itu apa pikirannya ke Papua ini? Memang karena waktu itu kita masih kecil ya. Nah, masih kecil. Artinya kecil, memang belum ada. Iya, masih remaja ini. Iya, kita ikut saja. Ikut saja. Ya, harus pada saat kita diajak. Iya. Ya, oleh sepupu saat itu. Saya sepupu yang ajak, bukan orang tua? Bukan, sepupu yang ajak ya. Saat itu saya tidak pikir panjang bahwa saya muncul dalam hati itu, Ustadz, bahwa saya mau merantau. Oh begitu, ya. Pokoknya ada tekad mau merantau. Mau merantau. Bismillah. Bismillah merantau ya. Jadi saat juga saya keluar dari kampung halaman, tepatnya itu di Wakatobi. Oh, dari Wakatobi. Dari Wanci itu. Wanci. Saya bahkan keluar dari rumah itu hanya membawa satu kantong plastik pakaian, ya. Masya Allah. Dan memang saat itu juga orang tua, salah satunya bapak itu tidak ada di tempat, lagi sementara merantau. Ya. Jadi saat dipanggil saya tidak pakai pertimbangan, langsung oke, saya ikut. Ikut. Oh gitu. Iya Pak Ustadz. Itu langsung masuk Sorong. Dari waktu itu kan kapal
putih ya, pelni belum ada ya. Oh. Pelni belum ada. Jadi dari Wanci itu kami sama Bibi ya. Bibi naik di kapal kayu. Terus dari Bukan perahu jungku, bukan? Bukan, Oh, memang iya. kapal layar motor ya, Ah. tapi memang itu khusus untuk muat penumpang Penumpang, ya. Dari Wanci ke Ambon ya. Ambon dulu? Ambon ya, Ambon. Jadi perjalanan Pak Ustadz kurang lebih 2 hari 2 malam ya. Itu berlayar Laut Banda itu Ustadz. Wih. Pas itu musim kencangnya itu. Ombak itu. Bulan 7 waktu itu Ustadz ya. Wih. Jadi luar biasa perjuangannya. 2 hari 2 malam harusnya sampai di Ambon, tapi 2 hari 2 malam itu baru di Pulau Buru, baru sampai di Lek Sula, masuk di Buru itu. Oh, Ya. Dengan kondisi yang luar biasa perjuangannya. Itu memang ujian ya. Ya. Wah. Setelah itu baru ke Ambon 1 malam, Baru menyeberang ke Papua. baru kami tunggu kapal lagi, ya. Kapal dari Ambon baru menuju ke Sorong. Sorong. Ya. Oh, itu sejarahnya itu. Siap awalnya itu Ustadz ya, penuh perjalanan dengan, untuk Jadi pokoknya ini Bismillah. Bismillah, Ustaz. Saya mau Bismillah. merantau. Ya, Bismillah mau merantau Ustadz. Dengan kantong plastik ini. Dengan kantong Kantong baju. plastik res. Alhamdulillah. Tapi di sini lanjut sekolah. Iya, sampai di sini saya langsung ya bawa surat pindah langsung ke SMP Al-Amin, Muhammadiyah Al-Amin. Ya. Begitu Ustaz ya. Jadi ceritanya itu tidak dengan orang tua. Tidak Ustaz, tidak dengan orang tua. Modal itu memang. ikut Semangat. Itu sepupu 1 kali. Itu Ya. apa namanya? Semangat bagaimana untuk hal-hal yang inovasi yang terbaru buat bagaimana perubahan ya. Siap Masya Ustaz. Allah. Nah, dari SMP kemudian lanjut sekolah terus sambil kuliah. Nah, aktivitas sebelum bergabung dengan komunitas besar KKST itu apa sebelum itu? Ya Ustadz, jadi saya sambil sekolah di Sambil SMA sekolah? Muhammadiyah itu. Lanjut ke SMA Muhammadiyah? Enggak, awalnya dari SMP dulu, SMP itu, tapi pekerjaan hari-hari saya jadi dari rumah jam 3 subuh ya, dari Pahlawan itu rumah langsung ke Pasar Sentral. Oh. Pasar Sentral itu saya jualan kelapa Ustadz. Oh ya. gitu. Kelapa buah. Kelapa buah? Kelapa buah itu. Bukan kelapa muda, kelapa tua ini. Kelapa tua ya, kelapa tua iya. itu dari jam 2:30 subuh kita sudah ketok itu pintu pasar masuk pakai lilin ya dalam pasar. Setelah itu kita kupas kelapa itu, kupas. Nanti menjelang jam 7 ya, jam 7:15 itu tidak mandi lagi, langsung kita usap keringat dengan baju. Persiapan sekolah? Menuju ke sekolah. Ya. Dari sekolah juga pulang. Langsung ke pasar lagi? Sholat di sekolah, habis itu 1:30 langsung ke pasar lagi. Sampai jam 8. Ini kalau usaha itu masih dengan orang juga? Iya, masih ikut sepupu itu usahanya itu. Ya, bantu sepupu. Ancum ya. Kabajingan Begitu Ustaz. Oh gitu ya, jalan-jalan ya. Selama itu pekerjaannya itu ya. Jadi sampai kuliah? Sampai tamat SMA. SMA Negeri 2 Kota Sorong. Oh, SMA Negeri 2. Iya Ustaz. Masya Allah gitu. Nah tapi itu bersentuhan dengan teman-teman yang dari kampung terus berkomunikasi, berjalan. Iya Ustaz. Jadi selama itu pula, nah kita waktu dulu itu kan masih jarang, masih sedikit orang kampung. Iya. Saya di yang sini. merantau itu. Merantau di sini. Belum banyak kan, Papua belum. Iya, jadi setelah itu lama-lama waktu masuknya usaha mina dengan ikan cakalang itu, itu orang saya mulai masuk. Dan kebetulan juga saya punya kakak sepupu itu usahanya di bidang itu Ustaz. Perikanan? Di bidang perikanan ya. Oh begitu. Dulu kalau namanya TJ di usaha mina itu, Tunas Jaya itu, itu mereka Ustaz. Oh begitu. Ya, saya juga ikut terlibat di situ. Oh begitu. Sebagai pengurus ya untuk. Tapi masih sekolah? Masih sambil sekolah. Oh, sambil sekolah. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau mereka turun ke laut, yang siapkan. Siap. Dia punya bama semua, minyak semua kita siapkan Ustaz. Begitu, Masya Allah. Sampai mereka
kembangkan usaha di Waigeo Selatan di Kabare. Ah. Itu sampai sana juga saya antar. Oh gitu, sempat. Sekolah juga? Sampai sekolah. Kalau masuk ada waktu-waktu libur ya, baru saya naik kapal Cekalang baru bawa ke sana. Berarti sebetulnya ini Pak Ketua Kepala Suku ini sudah punya background lah. Kalau di SMP Alamin berarti background agama sudah Iya sedikit Ustaz. Iya begitu. sedikit kita. Tapi kemudian lanjutnya ke SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Ya. Setelah pasca usaha itu, nah mulai lanjut ke Saya tidak langsung kuliah. Oh, Ustaz. tidak langsung, ada sempat stuck dulu. Iya, tamat SMA, saya cari kerja Nah, dan saya berkecimpung di bidang jasa ekspedisi. Ya, oh, jadi ekspedisi kapal laut. muatan udara. Muatan Ya, udara, oh. Muatan udara waktu itu saya ada di DHL. Dan saya juga megang Caraka waktu itu. Oh, begitu. Ekspedisi namanya Caraka. Ya. Jadi dari situ Ustaz ya. Itu saya kembangkan. Ya. Berinteraksi dengan banyak orang. Ya benar. Relasi kerjaan, tambah banyak ya. Nah sekarang apa yang mendorong kemudian diri untuk bergabung dengan keluarga besar komunitas KKST ini? Siap Ustaz. Jadi pertama bahwa karena memang keberadaan kita di Kota Sorong, artinya kan tidak terpisahkan juga ya dari hubungan keseharian kita dengan masyarakat, sosial, ya, kemasyarakatan. Ya, Sulawesi Tenggara, ya. Jadi awalnya juga kita hanya ikut ya sebagai anggota, ya. Tapi dengan semangat tinggi kita terus ikut ya. Berkecimpung berkarya terus, di dalamnya. Ya. Setiap kegiatan juga kita ikut hadir, ya. Dan puncaknya itu saya terlibat di kepengurusan itu saat pemilihan kepengurusan kepala suku KKST itu 2019. 2019. Ya. Yaitu Pak Latumpu. Latumpu. Ya, masa Pak Latumpu itu. Itu sudah mulai aktif. Iya. Sebagai pengurus inti. Belum. Jadi tahapannya itu kita mempersiapkan musda ya. Musyawarah daerah untuk pemilihan kepengurusan baru ya. Jadi saat proses itu saya terlibat langsung dari sisi bagaimana mensukseskan musda kita itu KKST dan saya juga ikut terlibat di kepanitiaan. Ya. Dan saat itu saya diposisikan sebagai sekretaris panitia musyawarah daerah ya. Yang di 2003 ini? 2019. Oh, 19. Sehingga terpilihnya Pak Latumpu. Ya, sehingga terpilih Pak Latumpu sebagai ketua KKST. Iya, tapi kalau saya dengar-dengar sebelum KKST apa namanya ya? Sebelum KKST itu bukan Ika Sutra? Ika Sutra benar. Ika Sutra. Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara. Tapi itu dia masih bersifat lokal. Ika Sutra juga sudah nasional. Sebenarnya? Ya, sudah nasional. Begitu. Ya, jadi dari Ika Sutra itu baru berubah nama ya, ke KKST. Ke KKST, tapi memang sudah nasional. Ya. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa ini bagian dari tidak terpisahkan. Ya. Emosional kedaerahan dan semangat untuk membangun bawa perubahan bagi diri, bagi bagi komunitas kita. Nah, ini kan di Papua ini selama mungkin berkecimpung di pergerakan, di pekerjaan, pasti bersentuhan dengan teman-teman yang asli Papua. Siap. Selama pergerakan itu dengan teman-teman asli Papua, bagaimana kira-kira tanggapan dan hal yang mungkin pernah dialami begitu? Jadi karena waktu kita sekolah SMP di Muhammadiyah Alamin itu, maka di situ kan ternyata bukan hanya kita Muslim yang sekolah di situ. Di Alamin itu? Ya, tetapi ternyata banyak juga non Muslim yang sekolah di situ ya. Oh, jadi teman-teman di SMP Muhammadiyah itu banyak non Muslim. Banyak non Muslim ya. Oh, berarti sudah terbiasa berkolaborasi dengan lintas. Siap. Jadi kita sama-sama terus dengan mereka ya. Jadi kekompakan, kebersamaan itu sudah terbangun di sana, dari awal itu. Jadi kita paham bagaimana kita ada di Papua ya. Terus bagaimana sifat dan karakter. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah kenal karena kita sama-sama dari kecil. Iya, artinya apalagi dengan kondisi sekarang. Siap Ustaz. Pak ini sudah Pak Yadi sudah bersentuhan dengan KKST di tingkat atas di Kota Sorong, berarti berkomunikasi dengan lintas suku. Siap. Itu
dengan komunikasi itu juga sudah tidak ada masalah ya? Ya, karena setelah di periode Pak Latumpu itu saya dipercayakan juga sebagai sekretaris umum ya. Oh, di periode KKST Latumpu itu? Kota Sorong ya. Oh, begitu. Jadi dalam menjalankan tugas kami di kepengurusan sebelumnya selaku sekretaris, jelas saya banyak bersentuhan langsung ya. Oh dengan iya. masyarakat Dengan masyarakat lintas Papua, suku. lintas suku dan kebetulan juga Ustadz saya tinggal di kilometer 8 Kompleks Kokoda. Oh iya. Jadi jelas Ustadz ya. Iya. Di situ Kompleks Kokoda. di situ hari-hari. Batu dan tongkat itu jadi jelas, tanaman. Ustadz. Jelas Ustadz. Jadi bicara watak karakter dan Sudah lain-lain itu sudah ini ya. Sangat-sangat paham Ustadz ya. Masya Allah. Dan itu yang kemudian membawa kita dalam sistem pergaulan yang terbuka, yang saling memahami. Benar Ustadz. Benar Ustadz. Ya. Nah sekarang ini ketika setelah jadi sekretaris di 2023 diamanatkan. Berdasarkan pengalaman yang kita jalani selama 5 tahun. Ya. Mungkin para sesepuh ya. Ya, tokoh muda ya. Juga melihat mungkin ada hal baik ya. Selama kita ada di kepengurusan sebelum sekretaris ya. Maka jujur Ustadz, saya tidak mencalonkan diri. Oh sebenarnya begitu? Tidak Ustadz. Tapi saya diminta ya. Diminta diusulkan begitu Ustadz ya. Walaupun beberapa kali saya karena tolak. Kepercayaan ya, ini. Ya kepercayaan Ustadz. Saya tolak. Saya pikir masih ada yang lain paling tidak. Senior misalnya. Ya senior ya. Senior masih ada. Tapi lagi-lagi semua argumen yang saya berikan itu terpatahkan dengan keinginan. Ya, dari para sesepuh, dari tokoh-tokoh muda untuk meminta ya supaya saya ikut dalam konsultasi kemarin Ustadz ya. Jadi karena dasarnya saya tidak punya kemauan. Artinya dari awal seperti biasanya kalau mau calon itu kita sudah siap untuk daftar dan sebagainya ya. Kemudian sudah cerita sana cerita sini. Ya benar. Jadi sepanjang proses sampai puncaknya di Musda itu saya ditanya, saya bilang tidak ya. Tidak. Karena dasarnya kan saya tidak mau mencalonkan diri begitu. Tapi akhirnya juga di hari terakhir pada saat pencalonan itu yang dicalonkan oleh pilar-pilar yang ada 10 paguyuban. Oh ada 10? Iya 10 paguyuban pilar itu. Saya waktu itu dicalonkan oleh 6 paguyuban pilar ya. Sehingga kok tiba-tiba nama saya yang dimunculkan, dicalonkan begitu ya. Jadi di 6 paguyuban itu mereka mencalonkan satu nama itu saya. Nah di situ baru saya kaget sadar ternyata saya ini memang ada kepercayaan. Ya. Itu Ustadz dia punya. Tapi sebelum itu ada pergerakan mungkin ormas lain, pemuda atau yang lain. Karena ini kan butuh keberanian, kebiasaan. Tidak sembarang orang sebetulnya memang harus jadi ketua memang. Kecuali orang yang memang dilihat punya pengalaman, punya. Sebelum itu bagaimana? Iya. Kalau setelah saya lepas dari SMP Muhammadiyah Al-Amin, terus saya lanjut ke SMA 2. Nah setelah saya di situ, saya juga sempat ikut di kepengurusan pemuda Muhammadiyah. Oh pernah. Itulah embrio. Sorong, ya. Menjadi embrio semangat untuk berorganisasi. Bagaimana jadi leader lah. Jadi top leader nih. Jadi kemudian dari Musda itu diamanatkanlah untuk pimpin menakodai kapal K3S ini. KKST Kota Sorong. Siap Ustaz. Ini amanah berat sebetulnya. Sangat. Karena menakodai dengan penumpang yang padat. Siap Ustaz. Ya. Tadi ada berapa? 10? Ada 10 paguyuban kota kabupaten. Rayon? 10 kota paguyuban sekelas kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, itu yang sudah terbentuk di kota Sorong. Walaupun jumlah kami di sana kan ada kurang lebih sekitar 14 ya. Sebenarnya banyak. Ya masih ada. Sementara masih 4 dulu. Sementara baru 10. Baru 10 yang sempat kami bentuk. Ya. Yang itu juga terstruktur nasional. Rata-rata kalau kota kabupaten itu dia sifatnya lokal. Tapi yang KKST ini nasional. KKST nasional.
ya. Jadi kita memang jadi ada hanya pusat, provinsi, ya, kota kabupaten. kota kabupaten. Oh ya, begitu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Saya lihat ini pakai tua ini, apalagi kalau pakai pakaian kebesaran Masya itu Allah. aura dan nur itu. Iya, Masya Allah. Memang dituntut diminta untuk Iya. begitu Ustaz. Ya, jadi Gantengnya bertambah-tambah ini. kita Masya Allah. menyesuaikan. Nah, ada hal yang lebih dihadapi terhadap masyarakat, hal yang mungkin dianggap krusial dan kemudian menyita perhatian khusus, itu ada pengalaman tersendiri. Siap. Jadi Karena ini kan tempat penyelesaian masalah nih, kalau jelas. masyarakat punya pikir ada keluarga besar tinggal nanti. Jelas. Iya. Iya, jelas. Jadi memang mungkin hampir semua Iya. paguyuban itu. ya di Kota Sorong itu memang semua mengalami hal yang sama. Artinya bagaimana Dia seperti penggadaian begitu, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, Ustaz. Artinya bahwa kita semua itu masih dihadapkan kepada bagaimana menyatukan menyatukan masyarakat kita di setiap kerukunan. Ya. Karena yang membuat kita sampai dengan hari ini artinya itu visi misi organisasi paguyuban itu untuk bagaimana membawa masyarakat ke arah yang lebih baik ya. Dari sisi ekonominya, moralnya, ya benar. Nah, dari sisi spiritual keagamaannya, itu memang kita masih berkutik di seputaran, dihadapkan kepada bagaimana persatuan masyarakat di dalam menguatkan, menguatkan ini ya. Jadi memang semua hal program kerukunan ini, semua muaranya itu bagaimana supaya menyatukan ini masyarakat, ya supaya langkah bisa sama-sama. Benar, satu langkah, satu komando, ya. Satu keinginan, satu harapan dan sebagainya itu Ustaz. Itu sebenarnya Ustaz yang paling berat. Dan mesti itu memang tujuan kita kan itu. Berkumpul, paguyuban dalam rangka menyatukan, susah sama-sama, senang sama-sama, kan begitu. Siap Ustaz, siap. Ya. Jangan ada yang mau senang, saya ada yang termau suka. Kan terkadang masyarakat dia senang sendiri tapi dia pun suka baru diserahkan. Saya punya duka ini, tolong kamu bantu ke saya punya duka. Itu Ustaz yang ada masalah baru lari kan itu. Iya, itu Ustaz. Jadi apa saja yang dibuat itu masyarakat? Jadi pertama bahwa memang karena organisasi kemasyarakatan di paguyuban ini, khususnya KKST ini kan jelaskan 99% itu kan adalah Muslim ya. Muslim. Jadi kegiatan-kegiatan yang pertama-tama kita dorong itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatan keumatan harus jalan. Keumatan. Ya, salah satunya pengajian Sosial rutin keumatan. bulanannya itu begitu ya. Kita kita dorong dan kita laksanakan ya, karena memang di situ silaturahmi pembinaan kita di situ ya. Jadi pengajian kita hadirkan ustadz setiap 1 bulan sekali. Saya sering pantau itu di media sosial. Lancar itu saya lihat itu. Sangat lancar. Maulid juga dibuat. Maulid halal, peringatan Maulid Nabi kemarin juga kita sama-sama dengan masyarakat juga untuk lakukan itu. Tapi ke depannya bahwa memang salah satu juga yang bisa nanti kita anggap bahwa program untuk bisa menyatukan masyarakat karena setiap bulan sekali bertemu itu, maka memang tadi itu bahwa sisi keagamaannya harus kuat. Kuat ya. Jadi pembekalan di sana itu utama ya. Karena kalau kita berbicara bagaimana menggerakkan hati masyarakat itu mungkin kita sepakat bahwa harus dimulai dari sisi keagamaan. Dan bahasa rohani. Bahasa rohani, sentuhan itu sangat dibutuhkan Ustaz. Ya. Ini semua paguyuban itu? Semua paguyubannya. Didorong untuk? Didorong melakukan hal yang sama. Makanya kami di paguyuban Sulawesi Tenggara ini membawahi 10 pilar ini. 10 pilar. Semua paguyubannya juga tuh menyelenggarakan pengajian juga di bulan yang sama. Hanya ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, puncaknya nanti baru sama-sama sekali kumpul lagi. Ya, puncaknya itu di pengajian KKST. Itu diantaranya. Kiat-kiat dalam rangka menyatukan langkah. Siap. Di kegiatan lain? Kegiatan lain juga ya sifatnya yang sosial keumatan. Ya, sosial keumatan juga itu pertama ya jelas MT-nya harus kita bentuk juga dan itu sudah terbentuk ya. Majelis Taklim Kota Sorong ya. Itu kita bentuk juga supaya pergerakan juga di kaum ibu-ibu ya. Penguatan. Karena ibu-ibu ini tidak bisa melawang. Orang harus diperhatikan.
Malahan kau lewat Siap. Ya. gitu. Bapak bahaya. Bahaya. Jadi gitu. situ kita kuatkan juga. Kuatkan. Benar. Kuatkan juga ya. Melibatkan. Dan Benar. malahan majelis taklim ini kan kita bentuk terpisah sendiri dengan kepengurusan KKST. Ya. Jadi dia pilar ya. Dia seperti sayapnya. Sayapnya. Iya, Ya. Kita bentuk sayap di situ. Sehingga betul, supaya terbangnya enak. Kalau tidak ada sayap, aduh. Benar. Kolaborasi dari bidang kerohanian KKST dengan MT-nya itu sama-sama bergerak untuk bagaimana mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keumatan. Ya, itu yang saya maksud dengan mereposisi peran KKST. Artinya lebih menguatkan lagi posisi itu kepada umat. Ya. Ada kesan yang paling selama dari 2019 itu apa pernah masalah yang dihadapi? Masalah teman-teman? Sangat banyak. Banyak. Jadi itu mulai dari orang kawin, orang mati, semua. Orang antara ini itu. Iya ya. Semua, Ustaz. Jadi memang kenapa di setiap sosialisasi kita di masyarakat itu selalu kita sampaikan bahwa persatuan itu penting ya. Utama ya. Utama itu persatuan karena semua masalah masyarakat dari hidup sampai mati itu hampir semua diserahkan ke KKST. Ya, kita tidak mau ada sekelompok orang, ya, artinya yang tidak paham dengan itu, bahkan memanfaatkan ini, organisasi ini untuk kepentingan sendiri. Tetapi pada saat ada masalah, ya, yang memang dibutuhkan penanganan secara bersama-sama, kadang-kadang mereka hilang tidak ada. Itu yang tidak boleh buang tuh. Sampahnya ke kerukunan begitu, ya. Makan tebu, habis dia pun manis, tinggal dia punya ampas itu yang tidak boleh Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Jelek toh. Jelek itu, ya. Iya, tidak boleh. Jadi itu yang terus disosialisasikan kepada masyarakat. Iya, itu yang terus kita sosialisasikan masyarakat, sampaikan dan kita sampai juga, artinya kita mengingatkan keras. Iya, terus disampaikan, disosialisasikan, disuarakan ya. Walaupun memang yang namanya manusia pasti ada juga begitu kan. Iya, Ustaz. Yang tidak tercover, misalnya saudara-saudara yang dia mungkin nelayan di pulau. Karena di beberapa kasus begitu banyak, tiba-tiba temukan sudah meninggal. Siap, Ustaz. Tidak punya keluarga, kita tidak tahu ya. Itu bagian dari perhatian KKST itu ya. Iya. Jadi memang Ustadz banyak kejadian-kejadian juga seperti yang Ustadz sampaikan tadi itu, bahwa ada masalah baru kita tahu. Bahwa itu adalah warga. Ya. Kenapa demikian, Ustadz? Karena tidak ada kesadaran masyarakat ya untuk setiap masuk di kota Sorong ini ya harusnya kan melaporkan diri ya, benar. Entahkah itu sebagai penduduk yang berdomisili di sini atau mungkin hanya numpang mencari hidup dan sebagainya toh. Tapi harusnya itu setiap masuk itu harus lapor ke pengurus ya. Tujuannya supaya kalau terjadi apa-apa terdeteksi. Ya, terdeteksi. Mungkin ada hal lain, penataan manajemen bagaimana, administrasi, organisasi. Karena kan kita harus punya tahu berapa keluarga di Kota Sorong KKST. Siap. Sudah punya data itu? Siap, Ustadz. Jadi memang konsen kami ke sana, Ustadz. Itu termasuk itu? Ya, di samping menguatkan persatuan. Siap. Ada kemudian sekarang pendataan. Kami selenggarakan rapat kerja kemarin dan memang menghasilkan juga beberapa program ya. Rekomendasi program. Ya. Salah satunya itu adalah bagaimana pendataan masyarakat Sulawesi Tenggara Kota Sorong itu harus kami rampungkan dalam waktu yang dekat. Ya. Itu penting. Jadi di sana kami sepakati untuk memudahkan pendataan masyarakat itu, maka kami sepakati munculkan satu aplikasi pendataan. Oh begitu? Ya. Sudah ada itu? Sudah ada. Jadi digagas dan dibuat oleh satu bidang ini enak ini. Sumber daya pengembangan SDM manusia. Ya. Manusia itu yang pakai aplikasi. Ini penting ini kalau gitu bisa kita adopsi kalau gitu. Iya. Karena itu pendataan penduduk, pendataan anggota itu penting. Iya, Ustaz. Kita bisa mengukur kekuatan. Siap. Apalagi sekarang mau 2024. Kan kita bisa tahu. Hormat, Ustaz. Iya, ini bisa dapat berapa kursi kan.
Hormat. Tidak, artinya kita bicara realitanya akan begitu. Iya, Ustaz. Iya. Nah, kita ingin kompak, bersatu, Iya. lalu saling membantu, mengayomi, Siap. membimbing, membantu kan begitu. Iya. Asas kemanfaatan dan kebersamaan tadi. Siap, Ustaz. Nah, Iya. kalau kemudian orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan begitu. Siap, Ustaz. Loh, kita ini kan ada susah kita bantu. Kenapa kita tidak bisa saling membantu kan Siap, gitu. Ustaz. Termasuk itu yang saya maksudkan. Iya, Ustaz. Kan kalau itu ada kita bisa hitung-hitung ini. Jelas. Nah, Jelas, Ustaz. itu sekarang lagi berjalan. Iya, karena aplikasinya itu baru selesai dibuat, ya. Itu mahal itu Pak, aplikasi itu. Dan saya sudah coba. Oh, sudah coba? Jadi waktu pertama di Itu masuk di mana aplikasi itu? langsung di Google, ya. Oh, Google saja. Ya, di aplikasi langsung di Google. Simpannya semua data di Google semua. Ya. Oh, memang. Ah. Itu maha guru ya Google. Kiai Google, Mbak Google. Ya, jadi pada saat saya terima aplikasi, saya coba, malam-malam saya coba. Ya. Yang diminta itu kakak. Itu langsung bisa isi siswa input Iya, masuk. Tinggal kita diminta foto, tinggal tekan dia foto sendiri, Ustaz, ya. Oh, begitu. Nah, jadi plus oke semua, baru saya upload, ternyata suruh buka, oh sudah ada. Sudah datanya. muncul. Sudah muncul. Ini luar biasa. Artinya bahwa sudah ada perubahan manajemen. Siap. Luar biasa ya. Siap, Ustaz. Itu saya khawatir yang lain belum punya itu. Saya saja baru tahu ini, baru dengar itu. Itu karena begini, Ustaz. Ah. Artinya kita belajar, ya. Ya. Dari sekian lama, Ah. ya. KKST itu ada. Yang jadi polemik itu adalah kita selalu berdebat di sisi jumlah kita begitu, ya. Bisa rekayasa. Ya, ada yang satu bilang ngomong begini, Ya. satu ngomong jumlahnya sekian, ya. Dan bukan tidak dilakukan, kita upayakan juga dengan penataan manual. itu manual memang sudah Manual, tapi kita coba berkali-kali tidak pernah Tidak jalan-jalan. sampai finish, ya. betul. Ya, selalu Aplikasi itu habis membunuh. itu. Ya. Artinya orang bisa baku bantu. Iya, benar. Yang misalnya yang lain tidak punya HP, masih pakai Siap. HP jadul, yang lain bisa masih bantu Siap. sini saya yang daftarkan. Siap, Ustaz. Oh, begitu. Terbentuknya kepengurusan periode 2023-28 ini kita konsen ke situ, ya. Bahwa berbicara data KKST itu harus punya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saat kita minta data itu seketika dia muncul. Muncul. Ini jumlahnya Jadi sekian. orang semua bisa akses itu. Ya, bisa akses. Artinya Akses dan bisa buka ya bisa aplikasi. buka, bisa akses itu, tapi tentunya kan pasti ada password. Iya, ya. Begitu. Seizin daripada Ya. KKST Kota Sorong. Oh iya, itu ya. penting bisa diadopsi nih. Siap, Saya Ustaz. juga ingin begitu. Kita bicara ini kan bicara angka-angka hasil realitasnya Iya, benar, betul terukur. Mungkin nanti bisa di up sedikit 5%. Iya, Tapi iya. kita punya dasarnya jelas kan. Iya, pasti margin errornya ada, Iya, Ustaz. Tapi margin paling tidak dari sekian banyak, ya, masyarakat Kota Sorong yang sudah berdomisili di Kota Sorong, itu kita pastikan itu akan kita Tercover. bisa data. Kenapa? tercover. Karena yang dibutuhkan itu adalah KTP dan KK. Oh. Ya. Jadi bukan per orang langsung per KK. Oh, Dia siap, muncul siap. semua plak. Wah, ini enak Ah, ini. ini, Ustaz. Berarti kita nanti diskusi tersendiri sesudah ini. Saya mau ambil ilmunya, ini penting. Jelas, Ustaz. Ya. Iya. Jadi saya kasih PR untuk bidang pengembangan SDM itu, dia juga bingung caranya bagaimana. Saya bilang saya tidak mau tahu, ya. Oh, iya. Harus temukan cara itu supaya pendataan Memudahkan, secara ini kan aplikasi, zaman IT nih kan. ya, ini. aplikasi harus jalan. Hormat saja. Ternyata 1 minggu kemudian langsung laporan. dia lapor bahwa Sudah bisa kita buat. sih. Kebajingan so ancum ya. Siap, Ustaz, ya. Iya. Sekarang kita mau isi cerita panjang. Ya. Sebelum kita akhir closing. Siap. Kira-kira ada gambaran apa yang Pak Ketua ingin berikan kepada selama kepemimpinan ini kepada paguyuban? Tentunya kepada dakwah, kepada masyarakat. Siap. Pertama begini, Ustaz. Memang setiap kepengurusan Iya. itu pasti punya visi dan Misi ya. Yang jelas tujuan kita itu ada, apa? ya. Yang pertama bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara Kota Sorong, ya, yang merupakan salah satu masyarakat dengan penduduk terbanyak, ya. Iya. Tetapi lagi-lagi di setiap momen. Ya. Termasuk momen politik. Politik itu Ya. kita belum pernah diuntungkan, ya. Benar. Kita Itu masih evaluasi, itu harus terus evaluasi. dirugikan, Ya. ya. Jadi melalui kepengurusan yang baru terbentuk ya. ini, maka tekad kita bahwa KKST dengan jumlah
yang begini besar, Signifikan. maka harus bisa membawa KKST itu seperti juga setara minimal ya dengan kerukunan-kerukunan besar yang lain. Diperhitungkan. Diperhitungkan. Benar Ustaz ya. Ya. Sehingga kami gencar ya untuk mensosialisasikan program kami dan kami mengajak masyarakat bahwa saatnya untuk kita bangkit, berdiri, bersatu, tunjukkan bahwa memang KKST itu juga bisa ya untuk berbuat yang lebih baik untuk masyarakat yang lebih luas. Ya. Siap. Ya. Itu Masya Allah. Aduh, Pak Kepala Suku ini ketemu bicara panjang, cuma waktu juga yang kita batasi. Siap Ustaz. Nanti insya Allah kalau ada momen tertentu kita undang, bersedia lagi insya Allah. Insya Allah baik. Insya Allah. Iya, ini terima kasih banyak sekali lagi. Hormat, terima kasih. Waktu yang membatasi kita ini insya Allah. Siap Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, semoga kita Padamu tetap sehat selalu Ustaz. Insya Allah. Amin. Hormat Ustaz. Baik, pemirsa channel YouTube Masjid Agung, jangan lupa ada punya rezeki yang lebih, sisihkan kepada pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Untuk kita bersama insya Allah jauh lebih baik insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.